Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati Pomolango dengan NIM 4424200003. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Kostiawan Sukamto, SPDMT. Jadi langsung saja pada materi yang saya bawakan pada hari ini, yaitu teknologi proses. Jadi, kata teknologi mempunyai arti aplikasi dari ilmu pengetahuan atau saintif yang digunakan dalam rangka untuk mempermudah kehidupan manusia. Sedangkan proses secara umum merupakan perubahan dari masukan atau input, dalam hal ini bahan baku setelah melakukan proses, maka akan menjadi keluaran atau output dalam bentuk produk. Jadi subtopik yang saya akan bawakan pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, identifikasi satuan proses dan operasi pada kimia industri. Kemudian yang kedua yaitu proses mengubah ukuran bahan padat. Kemudian yang terakhir yaitu proses pencampuran bahan. Jadi topik yang pertama yaitu identifikasi satuan proses dan operasi pada kimia industri. Jadi salah satu yang perlu diperhatikan dalam sistem proses adalah proses kontinu dan proses tidak kontinu. Jadi yang pertama itu proses tidak kontinu atau batch, atau disebut dengan tampak merupakan suatu sistem proses di mana selama proses berlangsung tidak ada masukan atau input maupun keluaran output. Jadi yang kedua yaitu sedangkan proses dengan sistem kontinu itu atau sinambung merupakan suatu sistem proses di mana selama proses berlangsung terdapat masukan dan keluaran. Berdasarkan kondisi tersebut, maka suatu industri kimia di mana produk yang dihasilkan dalam jumlah yang besar pada umumnya dilakukan dengan sistem kontinu atau sinambung. Hal ini dengan mempertimbangkan produk kualitas yang dihasilkan akan lebih seragam. Di sisi lain, untuk suatu industri apabila jumlah produksinya relatif sedikit, misalnya industri farmasi, maka industri tersebut menggunakan sistem batch atau tak kontinu. Hal yang sama dilakukan untuk suatu industri, di mana produksi yang bersifat musiman atau tergantung dari permintaan konsumen, atau misalnya industri pakaian, tekstil, ataupun makanan. Maka industri tersebut akan menggunakan sistem tumpak. Kemudian subtopik yang kedua yaitu proses mengubah ukuran bahan padat. Hampir kebanyakan bahan padat mempunyai ukuran yang masih cukup besar untuk dilakukan suatu proses baik fisik maupun kimia. Bahan padat dengan ukuran kecil akan lebih mudah untuk ditangani. Selain itu, pada proses yang bersifat heterogen atau dua fase, misalnya padat cair atau padat gas, tergantung dari kontak antara padatan tersebut dengan gas atau cairan. Secara umum digunakan kata penghancuran atau crushing dan penggiling, penggerus atau grinding untuk mengubah partikel padatan dari ukuran besar menjadi kecil. Jadi peralatan pemecah dan penghalus itu berikut beberapa macam mesin pengubah ukuran dari bahan padat yang banyak dijumpai di pasaran, yaitu yang pertama bisa kalian lihat pada mesin peranjang yaitu pada gambar 1, kemudian pada gambar 2 yaitu mesin pemarut, kemudian pada gambar ketiga yaitu mesin pemipi, kemudian pada gambar terakhir yaitu mesin penepung. Jadi materi terakhir yaitu proses pencampuran bahan. Proses pencampuran bahan ini yaitu merupakan salah satu proses penting dalam industri kimia. Pada proses pencampuran diperlukan gaya mekanik untuk menggerakkan bahan-bahan sehingga didapat hasil yang homogen. Pemilihan alat pencampur tersendiri berdasarkan fase dari bahan yang dicampur antara lain yaitu yang pertama pencampuran bahan cair, yang kedua pencampuran bahan padat cair, yang ketiga pencampuran bahan padat-padat, kemudian yang terakhir yaitu pencampuran bahan cair gas. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.